Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Zain, guru PAI di SMA Negeri 2 Cilacap, sekaligus mahasiswa PPK Daljab Batch 3 di LPTK UIN Salatiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan mewakili ketua kelas atau yang mewakili untuk menyiapkan doa. Silakan. Dibuka dulu, siap. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, cukup, mudah-mudahan pembelajaran di depan kita bisa berjalan dengan lancar. Allahumma Amin. Amra, Anissa Nala, Ananda, sakit ya. Anasya, Anja, Atta, tolong ikuti apa yang saya katakan. Kata kuncinya adalah tepuk tangan. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Konsentrasi. Tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, tepuk 3. Oleh, tepuk tangan. Perhatikan gambar berikut ya. Sudah diperhatikan? Ketika kita itu bisa membangun motivasi diri, bisa dimulai dari hal yang terkecil. Ya, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Tentunya pertama yang harus kita siapkan adalah apa? Semangat. Oke, masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Apa materinya? Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan perilaku tersebut ya. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan ciri-ciri munafik, ciri-ciri hati yang keras, kemudian ciri-ciri keras kepala. Kemudian menghindari. Kemudian yang kelima, kita bisa mengambil hikmah dari perilaku tersebut. Berikutnya, hikmah dari semuanya. Dalam materi ini kita nanti diupayakan agar apa? Membiasakan akhlak terpuji dan menghindari perilaku tercela. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan lagi, saya pengen mengetahui kemampuan awal kalian. Sudah masuk linknya ya? Ya, oke. Silakan untuk dikerjakan. Untuk aktivitas pembelajaran berikutnya, kita membuat kelompok ya. Kurang lebih dibagi menjadi 6 kelompok ya. Oke. Silakan kalian membentuk kelompok ya.
untuk mendiskusikan terkait dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Kelompok 1 nanti membahas tentang permasalahan kasus A, ya. Kelompok 2 membahas tentang kasus B, ya. Kelompok 3 kasus A, kelompok 4 kasus B, dan seterusnya. Ya, paham? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan lembaga kerja statistik yang telah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarjana Januari Skambuki. Saya Yosua Jelian. Saya Putri Citalita. Saya Jawa juga. Saya Sendiri. Saya Juliana Putri. Kasus yang kami pilih adalah kasus B tentang sekelompok pemuda yang menolak keras nasihat kebaikan dan terus melakukan hal yang merugikan meskipun sudah terbukti salah. Yang pertama, ciri-ciri utama dari sifat keras hati. Yang pertama adalah tidak merasa takut akan janji dan ancaman dari Allah. Yang kedua, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan serta meremehkan kemaksiatan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang telah diberikan. Yang kedua adalah dalil Al-Quran yang berkaitan dengan sikap keras hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar dari badannya. Dan ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah penyebab perilaku munafik atau keras hati yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama adalah kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan. Yang kedua ada melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah. Yang ketiga banyak melakukan dosa. Yang keempat ada dampak negatif sifat munafik dan keras hati dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah kehilangan kepercayaan dan reputasi karena kejujuran. Yang kedua menolak kompromi yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Yang ketiga sulit menerima hidayah. Yang keempat hidup dalam kesesatan. Yang kelima, rumuskan tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat ini. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara dengan ibadah. 2. Mencari hubungan yang baik dan menghindari pergaulan yang menjerumuskan. 3. Membiasakan diri berkata jujur dan menepati janji. Yang keenam, berikan tanggapan terkait dengan kasus B. Kasus B itu keras hati menghalangi seseorang dari kebenaran dan hidayah. Penting untuk selalu membuka diri terhadap nasihat kebaikan meskipun terasa mahir demi kebaikan diri sendiri di dunia yang akhirat. Kurang lebihnya hasil materi yang telah kami diskusikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Zaki Pratama, absen 10. Saya Tegar Kali, absen 35. Saya Destiny Malasara dari absen 13. Saya Tiralula absen 17. Kasus yang kita terima adalah tentang seseorang yang selalu berjanji dan bersikap manis di depan, namun berbohong dan berkhianat di belakang, munafik. Dan kasus B tentang sekelompok pemuda yang menolak keras nasihat kebaikan dan terus melakukan hal yang merugikan meskipun sudah terbukti salah keras hati. Ciri-ciri utama sifat dalam kasus ini munafik dan keras hati. 1. Menolak kebenaran dan nasihat. 2. Enggan menerima kritikan dan masukan. 3. Tidak merasa bersalah.
meskipun berbeda. Terus yang kedua, satu dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan sifat tersebut. Yang pertama itu ada surat Al-Baqarah ayat 74, yang kedua ada surat Al-Zumar ayat 22, dan yang ketiga ada surat Al-Maidah ayat 13. Jelaskan apa yang menyebabkan perilaku munafik atau keras hati dilakukan oleh seseorang. Sering melakukan dosa tanpa bertaubat dianggap sebagai akar masalah karena dosa yang terus-menerus dilakukan akan menutup hati dari petunjuk Allah, menjadikannya kaku dan sulit menerima kebenaran. Yang keempat, jelaskan dampak negatif sifat munafik dan keras hati dalam kehidupan ini. Keras hati dapat merusak hubungan karena keras hati mematikan empati dan kasih sayang yang berakibat fatal pada relasi dengan orang lain. Keras hati adalah sumber berbagai keburukan yang menjauhkan dari hidayah Allah dan memecah hubungan antar manusia. Yang kelima, rumuskan 3 langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat ini. Yang pertama, membuka diri terhadap nasihat dan kebenaran. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan muhasabah. Dan yang ketiga, berteman dengan orang-orang baik yang suka menyenangkan. Berilah tanggapan terkait dengan kasus B. Tanggapan kami adalah sebaiknya kita harus melatih diri untuk berhati dan terbuka terhadap nasihat karena itu adalah jalan menuju kebaikan diri dan keberkahan hidup. Oke, alhamdulillah kita bersama-sama sudah menyaksikan presentasi dari kelompok masing-masing ya. Oke, yang berikutnya kita akan memberi kesimpulan terkait dengan materi pembelajaran pada hari ini ya. Oke, jadi tentunya ya tadi materi yang kita pelajari adalah yang pertama adalah apa? Munafik. Terus keras hati, keras kepala. Silakan dari anak-anak yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Silakan, dipersilakan. Ya, silakan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus menjauhi sifat munafik dan keras hati, serta kita harus mengamalkan nilai-nilai untuk menjauhi sifat tersebut. Oke, terima kasih. Besok ya, kesimpulan yang akan Pak Guru keluarkan ya, diperhatikan ya. Jadi intinya adalah munafik itu bisa merusak fondasi kepercayaan. Ya, ketika ada orang yang munafik, otomatis tidak akan dipercaya oleh lingkungan masyarakat. Betul? Betul. Oke, berikutnya, keras hati dan keras kepala, penghalang perbaikan diri. Orang yang mempunyai keras hati, keras kepala, ketika salah tidak mau untuk dibenarkan. Ya, maunya benar sendiri meskipun salah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjauhi perilaku tersebut. Allahumma amin. Oke, berikutnya sifat munafik ya, atau kita sebut dengan nifak ya. Nih, perilaku nifak disebut apa? Munafik. Betul sekali. Ya, keras hati dan keras kepala membawa kita pada esensi dari sebuah pemahaman ya, apa? Ya, kemajuan bagi individu atau kelompok, instansi atau sekolah ya, tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin tercapai manakala tanpa pondasi kejujuran. Ya, tanpa pondasi kejujuran dan keterbukaan terhadap kebenaran. Ya. Kalau sudah munafik ya, kemudian keras hati, kemudian keras kepala, maka individu atau kelompok tidak akan pernah mengalami sebuah kemajuan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum diakhiri, anak-anakku semuanya, silakan kalian untuk mengisi angket ya. Nanti diberi nama ya, nanti dikumpulkan kembali. Sambil mengisi ya, sambil mengisi tugas ya, sambil mengisi angket yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian. Untuk tugas di rumah ya, untuk tugas di rumah ya, dikumpulkan berarti untuk pertemuan berikutnya ya. Tugasnya adalah silakan kalian mencari kisah inspiratif ya. Sekali lagi diulangi, silakan kalian mencari kisah inspiratif tokoh sukses karena menghindari sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Sekali lagi Pak Guru ulang tugasnya ya. Silakan kalian untuk mencari kisah inspiratif tokoh yang sukses karena menghindari perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Ya, jangan lupa untuk dikumpulkan pertemuan berikutnya. Oke.
tiba pada penghujung pembelajaran ya. Waktu kita sudah cukup sekian ya. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa anak-anak untuk senantiasa mengerjakan tugas yang diberikan dengan tidak menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima